segera masuk ke main course atau menu utama. Dengan hormat kami undang Mas Refli Harun untuk depan. Ya, ya. Dan sekaligus akan mengantarkan ya press conference ini ya, dan menjelaskan inti dari apa yang kita bicarakan, tindak lanjut dari yang kita podcastkan semalam dan sudah di publish tadi pagi. Ya, dan itu akan kita tunjukkan nanti. Silakan Mas. Ngomong apa sih? Udah ini ngomong soal LP. Oh ini. Iya. Ini tadi yang Michael tadi? Iya, belum ada. Oke. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Sini ada Mas Roy, Suryo, Mas Roy. Siap. Ada Abdul Ghafur Zangadi, kemudian ada Sumembal, ada Michael Sinaga. Nah, ini Mas Roy akan menyampaikan apa yang Iya, sudah ada dilakukan kesinambungan. kemarin, yaitu melaporkan dua orang, bukan dua orang terbunuh, dua orang. Dua orang, satu namanya Lecumanan. Ini Lecumanan itu adalah salah satu pelapor Suryo dan lainnya, dan dia melaporkan pasal 120 KUHP tentang pasal penghasutan dan pasal 212 Undang-Undang ITE 2024 tentang ujaran kebencian. Dan Mas Roy kemudian sama Dr. Pupa dan lain sebagainya itu dikenakan pasal 28 ayat 2. Sementara di klaster 1 ada Rizal Fadila, kemudian ada Kurnia Triwayani, dan ada Ruslan Trendi dikenakan pasal 160. Dua-duanya ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nah ternyata Mas Roy nanti akan menjelaskan bahwa pelaporan tersebut tidak berdasar karena mereka mengatakan bahwa Pradi Bersatu sebagai sebuah entitas yang bukan manusia merasa disakiti, merasa dirugikan, kan nggak masuk akal. Tetapi toh diterima oleh penyidik dan kemudian menjadi sebagian dari penetapan tersangka tersebut selain laporan fakta. Yang kedua adalah sahabat baik Mas Roy, masih sahabat baik, melakukan sering mengkritik Rismon Hasiholan Sedipa. Itu juga dilaporkan, tapi dalam kasus yang berbeda, yang nanti Mas Roy yang akan menjelaskan. Untuk selanjutnya, barangkali Mas Roy akan menjelaskan. Oh, Gafur dulu ya. Untuk selanjutnya Mas Gafur akan menjelaskan apa dasar-dasar hukum pengaduan tersebut, baik terhadap Lecumanan dari Pradi Bersatu maupun terhadap Rismon Sedipa. Silakan Mas Gafur. Ya, terima kasih Bang Rani. Silakan. Ini kami sepakat menyebutnya pengacara pucuk. Pengacara yang lagi di pucuk daun, bagaikan ulat yang lagi naik daun. Silakan. Terima kasih Mas Roy, Bang Refli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perlu saya sampaikan informasi kepada publik bahwa semalam sampai jam 2 dini hari ya Mas Roy ya, Ya. itu baru selesai Mas Roy sebagai prinsipal dari kami selesai membuka LP terhadap 2 orang. Satu diehard pendukungnya Pak Jokowi, satu lagi adalah orang yang berpindah dari perjuangan ini kemudian memilih untuk bergabung dengan kelompok mereka, yaitu Rismon. Jadi ada 2 orang yang dilaporkan Mas Roy. Itu laporannya dibuka sekitar mungkin jam 7 malam atau jam 8 malam sekira itu sampai mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 pagi ya, dini hari ya. Nah yang dilaporkan itu pertama Lecumanan. Lecumanan dilaporkan dengan pasal 394. Pasal 394 itu adalah memasukkan suatu keterangan yang diduga keterangan palsu di dalam suatu akta otentik dengan ancaman pidana 7 tahun, dan akibat dari memasukkan suatu keterangan yang diduga palsu dalam suatu akta otentik yang kemudian merugikan kepentingan hukum seseorang. Apa peristiwa hukumnya? Peristiwa hukumnya adalah Lecumanan pada tanggal 26 April tahun 2025 membuka LP di Polres Jakarta Selatan dengan 2 pasal. Pasal pertama adalah pasal 160 KUHP yaitu penghasutan, dan pasal kedua adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan SAR ya, yaitu ada sara, suku dan sebagainya. Dan atas dasar LP Lecumanan itu ada penetapan tersangka di klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1 itu ditetapkan dengan pasal 160 yaitu adanya penghasutan, dan kemudian di klaster 2 yaitu adalah Mas Roy itu ditetapkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Apa yang diduga palsu dari keterangan atau dari laporannya Lecumanan? Yang diduga palsu adalah
adanya konstruksi peristiwa hukum bahwa Lecumanan melaporkan kepada Polres Jakarta Selatan sehingga para tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu penghasutan ujaran kebencian dengan korban adalah Pradi Bersatu. Ya. Jadi di berbagai kesempatan kami berdebat dari televisi ke televisi, juga Sekjen Pradi Bersatu maupun juga Ketua Pradi Bersatu telah menegaskan bahwa korban dalam perkara penelitian ijazah Pak Joko Widodo itu adalah Pradi Bersatu. Kami setelah melakukan pengkajian yang cukup dalam, kami menemukan bahwa ini memang ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan untuk memaksakan LP-LP itu, karena Lecumanan melaporkan pada tanggal 26 April, baru kemudian diikuti oleh Pak Jokowi pada tanggal 30 April. Jadi sebetulnya yang membuka LP itu bukan Pak Jokowi duluan, tetapi yang membuka itu adalah relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk pendukung-pendukung Pak Jokowi. Kami menduganya adalah sengaja dipaksakan oleh Lecumanan dan teman-teman yang lain supaya pasal-pasal itu masuk, sehingga mungkin perkara ini bisa naik kepada perkara pidana. Seharusnya kalau mereka mau mengatakan bahwa Pradi Bersatu adalah korban dari hasil penelitian ijazah Pak Joko Widodo, pertanyaan kita kepada mereka, dan ini akan dikaji dan ini adalah materialnya secara hukum, apakah Pradi Bersatu itu adalah korban dari penghasutan dan ujaran kebencian? Karena di dalam konstruksi hukum pidana, penghasutan maupun juga ujaran kebencian itu direspon oleh seorang makhluk hidup, bukan hewan tapi manusia. Ya, jadi ketika seseorang itu dikatakan menghasut, maka ada 3 unsur di situ. Pertama, ada orang yang menghasut, kedua ada perbuatan yang menghasut, dan yang ketiga ada orang yang menjadi korban, kemudian korban penghasutan dan melakukan suatu tindak pidana. Loh, ini ada badan hukum yang kalau istilah kita bicara ilmu biologi lah, ini kan benda mati gitu. Kok bisa menjadi korban dari suatu kajian ilmiah tentang ijazah Pak Joko Widodo? Dan setelah kami berdialog, berdiskusi, menguraikan peristiwa hukumnya dengan penyidik Polda Metro Jaya, makanya kemudian alhamdulillah jalan diterima LP-nya. Nanti ditunjukkan oleh Mas Roy ya. Jadi itu yang kami ingin kirim pesan, bahwa seseorang ketika ingin melaporkan orang lain, apalagi dalam peristiwa yang besar seperti ini, menyita perhatian publik, membuat gaduh satu negara, itu tentu prinsip kehati-hatian dan kajian hukum harus dilakukan secara cermat. Jangan karena emosional, jangan karena ingin buru-buru mempolisikan seseorang, akhirnya yang terjadi adalah ya sudah, kita paksakan sesuatu, kemudian sesuatu itu secara kajian hukum itu ternyata tidak masuk ke dalam konstruksi hukum pidana yang sebenarnya, bahwa kok ada badan ataupun lembaga yang itu bukan makhluk hidup, itu hanyalah satu entitas hukum di dalam hukum perdata yang kita sebut dengan badan hukum atau reh persum, kemudian bisa menjadi korban. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kemudian nanti ke depan akan menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan. Itu yang laporan pertama terhadap Lecumanan. Jadi hanya satu pasal, dan ancaman pidananya terhadap pasal 394, ancaman pidananya adalah 7 tahun penjara. Peristiwa yang kedua dilaporkan kepada mantan sahabat ya, Mas Roy ya, mantan pejuang juga di dalam perjuangan ini, yaitu Rismon Hasyolan Sianipar, dilaporkan dengan 2 pasal pidana, yaitu 343 KUHP, kemudian pasal 434 KUHP yaitu fitnah, dan yang kemudian adalah 438 yaitu persangkaan palsu. Ya, apa peristiwanya? Peristiwanya adalah pada tanggal 5 Juni, dan ini dilakukan secara berlanjut, atau di dalam ilmu hukum disebut sebagai forgesit handling. Jadi ada perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Rismon dari tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 Juni 2026, yaitu secara terangan di podcast milik pribadinya Baligya Academy, itu melakukan fitnah yang sangat luar biasa, sehingga juga menimbulkan persangkaan-persangkaan palsu, yaitu terkait dengan polemik yang sebenarnya telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang ingkrah, yaitu polemik soal pencatatan aset di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat Mas Roy menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan dari peristiwa hukum tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 itu, Rismon seperti membuat serial-serial. Ya, ada panci lah, ada kasur 175 juta lah, kemudian dia juga mempersoalkan pemancar antena lah, segala macam. Dan terhadap apa yang disampaikan Rismon itu, pada sesungguhnya, pada yang kenyataannya, peristiwa tersebut telah selesai. Jadi Rismon kami duga telah melakukan fitnah-fitnah yang luar biasa terhadap Mas Roy, dan itu fitnah-fitnah justru di luar persoalan sesungguhnya, yaitu ijazah yang hari ini belum
mendapatkan kepastian hukum juga terkait dengan posisi berkas perkara gitu. Kalau Rismond ingin fokus untuk membela Pak Jokowi, ya sudah, kami menghargai ada penulisan buku itu, tetapi jangan kemudian membuat satu konten, membuat satu narasi di luar persoalan yang sesungguhnya yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi Rismond telah melakukan fitnah secara berlanjut dari tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 bulan Juni 2026. Dan yang kedua, Rismond juga dilaporkan dengan pasal persangkaan palsu. Pasal 438, apa itu persangkaan palsu? Bahwa akibat perbuatan dia mengkaji, mempublikasikan terkait dengan polemik pencatatan aset di Kementerian Kemenpora, itu kemudian diikuti oleh persangkaan-persangkaan palsu berikutnya yang juga diglorifikasi oleh para youtuber yang berafiliasi dengan Pak Joko Widodo. Dan bahkan kemarin kita lihat itu ada yang mendatangi rumah Mas Roy di Jogja untuk memverifikasi dan melakukan persangkaan palsu bahwa ternyata jangan-jangan parabola yang dimaksud oleh Rismond itu adalah ini kali. Nah, jadi hari ini Mas Roy telah resmi mendapatkan 2 LP, yaitu terhadap Lecumanan dan kemudian terhadap Rismond Hasihwalan Sianipar. Dan kami mohon bahwa semua proses hukum ini dilakukan secara adil, kemudian dengan prinsip due process of law, dan kami mengapresiasi Polda Metro Jaya bahwa ternyata Polda Metro Jaya tidak melakukan diskriminasi hukum ya terhadap kubu sebelah maupun juga terhadap kubu kami. Polda berdiri untuk kasus ini di tengah-tengah ya. Untuk yang menanggapi beberapa laporan-laporan LP ya. Nah, itu barangkali dari saya, Mas Roy. Nanti Mas Roy yang akan menunjukkan LP-nya. Terima kasih, Mas Roy. Baik.